Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama dari cerpen Persimpangan karya Raditya Dika. Saya Novia Aulia sebagai narator, dan tokoh-tokoh yang akan menampilkan drama ini Lili sebagai Indah, Pendawa sebagai Ardi, Jiwi sebagai teman kelompok, Suci sebagai guru, dan Mirna sebagai teman Ardi di saat sudah dewasa. Ardi dan Indah merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Sebelumnya mereka bahkan tidak saling kenal, hingga suatu ketika sebuah tugas bahasa Indonesia dari guru mengharuskan mereka untuk satu kelompok. Dari sanalah hubungan mereka semakin dekat. Indah semakin mengagumi sosok pria berusia 17 tahun bernama Ardi ini, dikarenakan pemikirannya terhadap dunia yang sedikit berbeda dari anak seusianya. Hubungan mereka terus berlanjut hingga menghantarkan mereka ke momen kelulusan SMA. Mereka terikat oleh sebuah janji yang telah mereka sepakati. Pada saat itu tahun 2002, mereka berjanji 21 tahun lagi untuk bertemu kembali di tempat yang mereka telah tentukan. Akankah Ardi dan Indah menepati janji tersebut? Dan untuk apa mereka membuat janji itu? Saksikan dramanya. Cerita berawal di tahun 2002. Saat itu di sebuah kelas, seorang guru memberi tugas kelompok untuk murid-muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu. Karena Ibu hari ini ada rapat, Ibu minta kalian membuat tugas makalah tentang Jakarta di tahun 2023. Dan nanti hasil makalahnya akan kalian presentasikan. Kalian bertiga, Ardi, Nur, dan Indah, kalian sekelompok ya. Baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya, jangan ribut. Permisi. Di perpustakaan, Indah dan Ardi sedang mengerjakan tugas makalah mereka. Mereka hanya berdua, karena teman mereka yang satu lagi tiba-tiba terkena diare. Kok bisa sih dia sakit perut? Pasti gara-gara dia sempat makan bakso tikus di jalan. Maaf Pak Indah, kita berjuang untuk makalah kita di perpustakaan, biar dia berjuang di WC rumahnya sendiri. Di perpustakaan, ketika mengerjakan makalah, Ardi dan Indah lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol. Topik demi topik bergulir, dan dengan selera humor Ardi yang sangat garing dan menyebalkan, Indah sekali mau akan tahu. Gue kayaknya salah menilai lo. Gue pikir lo orangnya dingin, judes, dan pendiam gitu. Sama dong, gue kira lo orangnya membosankan. Siswa taat aturan gitu, nanti gue keren yang bilangnya gitu. Ya emang, aturan kan dibuat untuk ditaatin. Jelas kaki itulah, mau janji, nah itu baru harus turutin. Oke, tadi lo janji bakal pergi ke snapping ngeprint makalah itu. Terus lo janji besok bakal presentasi. Bisa dipegang gak janjinya? Lihat muka gue, apakah ini muka orang yang gampang bisa membatalkan janji? Keesokan harinya, Ardi pun mempresentasikan makalah mereka di kelas dengan memukau dan diselingi dengan humornya yang cukup garing. Menurut kelompok kami, Jakarta di masa depan, bajai bisa terbang. Bayangin juga bunyinya, suara bajai terbawa angin. Terus, cip. Nah, ini suara bajainya lebih ke belok. Sorenya, sepulang sekolah, Ardi mengajak Indah pergi makan di Blok M Plaza untuk merayakan presentasi bahasa Indonesia yang telah selesai. Mereka berjalan berdua, karena teman sekelompok yang satu lagi itu kembali kumat diare. Sebenarnya dia makan apa sih? Tadi sih gue lihat di kantin dia makan gado-gado aja. Gak mungkin kan, warungnya dari daging tikus. Indah dan Ardi kemudian pergi berjalan sambil membahas makalah yang sudah selesai mereka kerjakan. Indah tampak khawatir dan selalu berandai-andai dalam
dengan makalah mereka yang seharusnya lebih baik dari sebelumnya. Seandainya lebih banyak gambar di makalah kita, seandainya kita bahas dari sisi politiknya, pasti hasil presentasi kita jauh lebih bagus. Itu terlalu banyak persoalan makalahnya udah selesai. Gak ada gunanya juga dengan mikirin kepemimpinan yang udah lewat. Gitu ya? Itu udah lah, ini kita jalan aja. Kemungkinan yang sekarang terjadi dapat bagus ataupun jelek, ini kita kan sudah usaha. Hari itu seperti kepingan puzzle bagi mereka berdua. Perlahan saat mereka saling memperlihatkan potongan-potongan diri mereka dan melengkapinya hingga terlihat seutuhnya. Dari sekali pergi bersama, Adi dan Indah jadi punya jadwal rutin tidak resmi. Setiap malam minggu, Adi akan mengajak Indah keluar. Ketika makan berdua hoka bento, Indah jadi tahu bahwa Adi tidak suka popularitas. Menurut Adi, konsep dicintai banyak orang itu mengerikan. Jadi populer adalah beban yang terlalu berat. Satu orang saja bisa kecewa dengan diri kita, apalagi banyak kecewa. Popularitas itu bukan. Bukannya popularitas itu mendatangkan banyak manfaat ya? Minggu depannya, mereka kembali jalan berdua ke tempat yang sama. Mereka berdebat tentang mengapa punya kelompok pertemanan itu hanya akan membuat kehidupan di SMA merana. Remaja itu susah untuk membuat keputusan sendiri. Hanya banyak dari mereka minta solusi ke teman-temannya. Masalahnya, jarang dari mereka yang punya banyak pengalaman hidup untuk menjadi solusi. Lo kan remaja. Semakin lama mengenal Ardi, Indah semakin merasa menemukan sebuah harta karun. Seorang laki-laki yang dilewatkan begitu banyak perempuan lain di sekolah. Sosok laki-laki yang tidak cocok berada di dalam semrawutnya pergaulan masa muda lalu asing sendirian. Banyak kabar miring mengenai Ardi yang kudengar dari teman teman. Tapi menurutku Ardi adalah orang yang salah dimengerti, bukan orang aneh seperti yang dituduhkan oleh teman-temanku. Apa kejadian masa lalu yang bikin lo suka mimpi kalau sama lo? Dulu gue pernah dimarahin bokap gue. Waktu itu gue dapat nilai 5. Bokap gue pernah bilang, seandainya kamu belajar lebih giat lagi, pasti nilai kamu bagus. Papa sedih melihat nilai kamu jelek. Malamnya gue langsung mimpi dikejar-kejar angka 5. Serem banget. Terus sampai hidup banyak kesalahan ya? Selalu aja mikirin kalau aja. Ternyata punya trauma sama 5 toh. Tidak terasa mereka telah sampai di momen kelulusan SMA. Indah mempertanyakan kejelasan hubungannya dengan Ardi. Jadi kita nih apa? Indah, kita ini ya Homo sapiens, manusia. Lo tuh tidur mulu sih pas pelajaran biologi. Gue serius Ardi. Lo adalah orang yang istimewa saat ini di hidup gue. Temen. Kalau temen itu boleh kangen malam-malam nggak sih? Gak tahu, kalau temen boleh sayang nggak? Kita jelas bukan temen aja, Indah. Tapi gue juga nggak mau kalau kita pacaran. Kenapa? Karena minggu depan gue udah pergi ke Yogyakarta. Minggu depannya mereka duduk berdua di sebuah kafe di stasiun Gambir. Sebentar lagi, Ardi akan menaiki keretanya untuk kuliah di Universitas Gajah Mada. Lo kenapa sih pengen banget tinggal di Jakarta? Bapak ini terlalu hebat untuk gue. Nah ini membuat gue takut. Tapi kota ini kan membawa banyak kesempatan. Itu yang mau gue cari di Jogja. Kesempatan sendiri, tempat yang gue senang. Kenapa? Maksudnya? Kenapa sih lo nggak mau kita lebih dari temen, punya komitmen gitu? Indah, kita ini masih 18 tahun. Masih bodoh-bodohnya.
Kita aja nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kepribadian kita belum berkembang. Kenapa kita mau mengikat diri dengan orang lain? Lu nggak sayang sama gue? Sayang, tapi gue udah bisa bayangin kita pacaran deh, pindah ke kota lain, LDR, CPT-an, ketemu orang baru, terus putus. Terus kita nggak akan saling ngobrol sampai tua. Oh, lu mau ketemu cewek-cewek di perkuliahan nanti? Kurang tepat, gue mau ketemu kemungkinan lain dalam hidup. Sama kayak lo, akan ketemu orang baru, di perkuliahan, di kerjaan, di kehidupan. Dunia ini terlalu luas untuk menggantungkan hati lo ke orang yang lo temui waktu SMA. Gak mungkin kan, di umur segini kita udah menemukan orang yang sempurna, ya kan? Jadi ini perpisahan. Anggap aja begitu. Kalau lo salah gimana? Kalau misalnya nih lo baru sadar ternyata gue cewek yang sempurna buat lo, terus lo gak bisa cinta sama orang lain karena selalu bandingin cewek itu sama gue, gimana? Kok lo jadi pede banget kan? Seandainya kita nggak satu kelompok waktu ngerjain makalah itu, mungkin gue nggak akan ngerasain perasaan yang kayak gini. Itu kan seandainya lagi. Gue tahu yang terjadi di Jakarta tahun 2023. Kenapa? Mau ada bajai terbang? Kita bikin janjian. Kalau di tahun 2023, 21 tahun lagi, kita belum nikah, kita nikah. Di momen kayak gini, lo mau buat janji-janji kelisan SMA? Kita kan anak SMA. Bukan itu poinnya. Lo nggak tahu udah berapa teman kita yang buat janji-janjian sama best friendnya. Ini geli banget, Ardi. Ya lo mau beli bareng nggak? Bolanya di lo. 21 tahun lagi, kita ketemu di tempat ini. Ya, tempat yang sama. Kalau KP ini udah nggak ada, Ya udah sih geser tempat lain. Sebelah paling kan ada Maret. Sama. kalau ternyata lo udah nikah, Gue akan ceritakan gimana rasanya. Lo juga bakal ceritain gimana keluarga lo nanti, anak lo nanti. Kita akan merayakan hasil dari persimpangan yang saat ini sedang kita hadapi. Percaya deh, pertemuan kita nanti pasti ada gunanya. "21 tahun telah berlalu seperti kedipan mata. Sekarang tahun 2023. Indah telah menikah dengan pria pilihannya dan telah dikaruniai 2 orang anak. Indah juga bekerja di perusahaan konsultan terkenal di Jakarta dan menjadi karyawan yang dibanggakan. Hasil dari kerja kerasnya sejak kuliah dan ia pun lulus dengan predikat cum laude. Indah datang ke tempat yang sudah disepakati dengan Ardi 21 tahun yang lalu. Indah datang untuk menepati janji konyol 2 anak SMA yang tidak mengerti apa-apa saat itu. Ia tidak sabar untuk mendengar kabar petualangan Ardi di hidupnya. Namun setelah berjam-jam Indah menunggu, Ardi tidak kunjung terlihat. Sampai ketika ia hendak beranjak pergi, seseorang menghampirinya. Mbak Indah ya? Iya benar. Saya temannya Ardi, Mbak, di studio bisnya. Di mana Ardi? Kenapa dia tidak ikut? Dia tidak bisa datang, Mbak. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada. 3 tahun yang lalu dia kecelakaan ketika ekspedisi. Ardi sudah menikah? Belum, Mbak. Dia tidak pernah menikah. Ardi pernah bilang karena dia dulu pernah kenal dengan seorang perempuan waktu SMA. Jadi karena itu dia selalu membandingkan perempuan yang ingin masuk ke dalam kehidupannya dengan perempuan itu. Saya tanya namanya siapa, dan nama yang dia sebut Mbak Indah. Dia bilang apa? Ardi cerita bagaimana kalian dulu saling melengkapi kalian masing-masing. Bagaimana kalian bisa ngobrol sampai diusir di kafe tempat kalian malam mingguan. Bagaimana obrolan tentang kopi berakhir dengan pertanyaan yang aneh seperti Timur Tengah itu di timur atau di tengah ya? Iya, kami pernah bahas itu, nggak penting banget. Kenapa waktu itu dia tidak mencari saya? Sudah, saya yang bantu cari lewat dari Facebook.
Ardi kan gak suka main sosial media, jadi setelah saya ketemu dengan Facebook Mbak, saya lihat itu dia, dan foto yang pertama kali dia lihat adalah foto Mbak dan suami Mbak. Dia bilang apa? Ardi bilang dia turut bahagia karena Mbak udah sukses sekarang dan berhasil dalam kehidupan Mbak. Saya sempat ke Gambir waktu itu Mbak, ke Jakarta dengan Ardi tentang urusan pekerjaan. Ardi sempat bilang kalau waktunya tiba dia akan bertemu dengan Mbak karena sudah janji dari SMA. Tanggalnya hari ini persis hari setelah ulang tahun pernikahan saya. Makanya saya ingat dia sempat bilang Mbak pasti akan datang apapun yang terjadi. Makanya saya datang hari ini, takutnya Mbak datang dan kecewa karena Ardi tidak ada. Paling tidak ini adalah hal yang paling minimal yang bisa saya lakukan untuk teman saya agar orang tidak berpikir kalau dia bisa ingkar janji. Saya pamit Mbak, biar Mbak bisa memproses semua ini. Sebentar, Ardi pernah bilang nggak kalau dia nyesel pernah ninggalin saya? Enggak, dia bilang dia tidak menyesal meninggalkan Mbak. Soalnya Mbak sekarang bahagia. Saya balik dulu ya Mbak. Indah tidak sedih, tapi ada sesuatu yang asing di dadanya, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Indah mulai berandai, apa yang akan terjadi jika dulu ia tidak mengikuti apa kata Ardi? Apa yang akan Ardi bilang jika mereka bertemu tadi? Indah terus bertanya-tanya tentang semua hal yang tidak pernah terjadi. Dulu, Ardi mengatakan kalau pertemuan mereka nanti akan ada gunanya. Lalu sekarang apa gunanya pertemuan ini jika hanya membuat Indah overthinking? Tapi Indah merasa tidak perlu bertemu Ardi untuk tahu jawabannya, karena Indah kenal seperti apa Ardi. Indah yakin jika ia bertemu Ardi tadi dan bertanya, jadi untuk apa kita ketemu lagi seperti ini? Ardi pasti akan jawab, untuk tahu betapa manisnya sebuah penyesalan. 21 tahun telah berlalu, Indah telah menentukan persimpangan mana yang harus ia ambil. Dan setelah sekian lama, Indah tidak pernah bertemu dengan Ardi. Anehnya, Ardi masih mampu membuat Indah menangis. Sekian penampilan drama dari kami. Jika ada kesalahan kata dan perilaku, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.